Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian lagi pada kesempatan kali ini pada pembelajaran IPS pada materi perdagangan internasional. Setiap negara di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Contohnya, Jepang merupakan negara maju yang mempunyai industri otomotif seperti mobil dan motor yang berkembang sangat pesat. Tetapi mereka membutuhkan sumber daya alam seperti nikel sebagai bahan baku produksi. Sedangkan Indonesia, negara kita, merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia, yaitu sekitar 37% nikel dunia dihasilkan di Indonesia. Perbedaan potensi antara kedua negara akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Jepang menjual hasil industri otomotifnya berupa mobil dan motor ke Indonesia, sedangkan Indonesia menjual nikel ke Jepang. Aktivitas perdagangan internasional akan memunculkan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Penerimaan negara dari kegiatan ekspor disebut dengan devisa yang terdiri dari emas, perak, valuta asing, dan wesel asing. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Para pelaku impor disebut dengan importir. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perdagangan internasional adalah jual beli yang dilakukan oleh penduduk dua negara atau lebih yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Apa saja manfaat dari perdagangan internasional? Manfaat perdagangan internasional yang pertama adalah mempererat hubungan antar kedua negara. Manfaat yang kedua adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa di masing-masing negara. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara melalui perolehan devisa. Manfaat yang keempat adalah memperluas kesempatan kerja. Manfaat yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Manfaat yang keenam adalah mempercepat alih teknologi. Kemudian, apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat dari perdagangan internasional? Faktor pendorong perdagangan internasional. Faktor pendorong perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya dalam suatu bangsa. Perbedaan yang kelima adalah seperti harga barang, perbedaan upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Lalu apa saja hambatan perdagangan internasional? Hambatan perdagangan internasional yang pertama yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kemudian harga barang di luar negeri yang lebih murah dari harga barang di dalam negeri. Kemudian kebijakan pemerintah seperti adanya bea masuk yang tinggi, kebijakan proteksi untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan produk-produk impor dengan cara membatasi arus impor. Kemudian ada kebijakan kuota untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kemudian ada hambatan yang keempat yaitu keamanan suatu negara seperti terjadinya pertentangan politik dan peperangan. Demikian tadi pembahasan kita tentang perdagangan internasional. Semoga kita dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.